walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth. Ya, kita ingin bikin perpustakaan, itu kita lihat ada teras kok kosong. Nah, akhirnya kita punya angan-angan suatu saat mesti harus kita manfaatkan untuk perpustakaan ataupun apapun itu, yang penting untuk bantu adik-adik belajar gitu. Awal masuk itu sudah mengamati desa Pucangsong itu menurut saya desa yang unik. Sambil saya mengamati, saya prihatin karena anak-anak desa Pucangsong ini banyak yang tidak sekolah. Nah, saya lihat anak kecil-kecil yang mestinya masuk TK, mereka bermain-main tidak sekolah. Kemudian saya amati lagi, ibu-ibu Pucangsongo juga rupanya pendidikannya rata-rata tidak lulus SD. Kemudian Pucangsongo punya TK 1, SD 1. Dari situlah saya punya keinginan atau rencana mendirikan TK. Ya memang nggak gampang untuk bisa merubah keadaan menjadi yang seperti kita harapkan ya. Bentuk-bentuk sosial atau empati memang kita butuhkan untuk mendampingin anak-anak ini. Dulu memang kan 2005 itu alun-alun kondisinya kumuh banget, banyak aktivitas yang memang dari prasejahtera ke bawah itu di sana. Ada yang jualan tahu, ada pemulung, ada tukang beca, ada peminta-minta, segala macam itu ada di sana. Nah, kebetulan ada beberapa mahasiswa juga dan ibu juga yang tergerak melihat bahwa banyak anak-anak ternyata yang membantu orang tuanya jualan di sana itu, yang sambil nunggu pembeli itu mereka pada bengong. Nah, daripada itu lalu kami mempunyai inisiatif sambil menunggu mereka baca. Nah, seperti itu awalnya terbentuknya Gia Baca 2005. Pertama kita 4 orang, kita bersahabat, Mbak Fitri, Mas Bambang, sama satunya Mbak Nurul. Kita berempat berdiskusi. Suatu saat kita akan membawa adik-adik yang lain untuk merasakan apa yang kita rasakan, yaitu mereka bisa kuliah, mereka bisa berkegiatan positif, dan mereka tentunya tidak susah untuk mencari buku bacaan. Menampung anak-anak di lingkungan kita yang mereka nggak mampu lah kalau mereka harus les di tempat-tempat yang resmi gitu. Otomatis mereka akan menambah pengeluaran. Akhirnya saya sama istri mengumpulkan mereka, tapi bukan bimbingan belajar yang kita namakan, hanya belajar bersama. Sekitar sampai awalnya 5, kemudian meningkat jadi 10, terus jadi 25, sampai gak cukup lah hitungannya balik. Buku-buku yang kita punya itu datang dengan sendirinya. Saya sama nyonya ini kok langsung mikir, oh ini mungkin wis waktunya, udah waktunya Gusti Allah nduduke harus dimulai untuk bikin perpustakaan. Akhirnya buku-buku kita kumpulkan yang punya kita pribadi, tambah dari saya nge-share di grup-grup alumni, teman-teman yang peduli ngirim buku. Dipertemukan dengan Eyang Wiwi, semakin dipompa semangat sama Eyang Wiwi. Ayo bikin udah ini bagus, sampai udah kita bercerita perjalanan dan macam-macam. Dan memang tidak mudah untuk awalnya mengajak anak-anak bisa gabung ke kita, karena dulu itu banyak orang tua yang nggak setuju dengan alasan kalau memang mereka mau membawa anak-anak mereka, apalagi kalau Sabtu Minggu kan dulu kan rame banget, banyak tontonan di sana segala macam. Mereka pulang harus ada kompensasi, jadi harus ada uang ganti mereka, entah itu ngamen, entah itu jualan itu, pokoknya pulang harus bawa uang. Nah, dulu seperti itu. Awalnya orang tua memang nggak setuju. Nah, tetapi kita memang tujuannya nggak ke arah sana. Dan alhamdulillah pada waktu tahun 2007 itu kebetulan ada piala di sana, besar itu 5 saksi. Saksi keberhasilan artinya saksi orang tua mulai percaya bahwa pembinaan yang kita lakukan ke anak-anak itu memang benar. Jadi bisa merubah keadaan ekonomi mereka. Dan memang benar ketika mereka pulang, kalau orang tuanya itu sudah melingkar, sudah bentuk lingkaran siap marah.
Dan dari sana langsung ibu taruh piala, langsung ibu taruh duit, ibu bilang gini, ini loh, kalau memang anak-anak jenengan bakat minatnya mau dipupuk, hasilnya seperti ini. Sudah. Dari situ mulai ada kepercayaan ke Gria Baca untuk orang tuanya anak-anak. Nah, dari situlah mulai timbul kepercayaan orang tua ke kita bahwa anaknya Gria Baca memang benar-benar membawa perubahan di anak-anak mereka. Hanya dari situ sudah kita enjoy, kita ajak kemana-mana, sudah tidak ada kompensasi lagi. Yang jelas ada hasilnya. Dan dari situ 2007 itu ibu mulai adakan program Ayu Sekolah, dalam artian mereka yang kita sekolahkan. Jadi frekuensi mereka di jalan itu sudah berkurang, istilah seperti itu, dengan kesibukan mereka di sekolah. Belum kalau sore mereka ada bakat minat, kita kembangkan, yang ikut musik monggo ikut musik, yang ikut yang ikut tari monggo ikut tari. Nah, seperti itu. Kita urunan membangun TK Klenengan. Klenengan itu separuh dari bangunan batu bata, separuh dari bambu. Nah, itu akhirnya masyarakat senang sekali punya TK yang sudah punya bangunan walaupun tanahnya masih pinjam. Rasanya TK bambu, bolong-bolong. Dari situlah TK dipakai untuk paginya belajar anak-anak, sorenya ngaji ibu-ibu. Di TK suruh beli tanah, akhirnya kita urunan. Warga masyarakat saya kumpulkan, kemudian bagaimana cara urunannya. Tanah di situ harganya waktu itu 40.000, sehingga kita urunannya, dah kamu kuat berapa? Misalkan saya 10 meter, berarti 400, 10 meter, akhirnya uang terkumpul, kita bayar tanah untuk TK. Nah, untuk bangunnya, kita juga mengumpulkan lagi, ada yang nyumbang batu bata, nyumbang semen, nyumbang pasir, dan sebagainya. Ada yang tenaga untuk bangun, sehingga kita tidak mengeluarkan uang untuk biaya tukang. Untuk makan juga dari masyarakat, jadi swadaya murni masyarakat. Dari masyarakat ini, seandainya saya membangun sebuah tempat khusus untuk mereka, itu kemudian juga saya mengamati dari masyarakat, terutama ada anak-anak yang nggak sekolah, kemudian cara mendidik ibu-ibu muda ini kok menurut saya ini pola asuhnya ada yang kurang pas. Kemudian juga mengamati dari para manula di Pucang Songo yang sudah tua-tua, tidak diurusi anaknya. Nah, ternyata itu juga karena pola asuh yang salah juga. Akhirnya saya berniat mendirikan pondok TK. Di tahun ketiga ada teman saya itu yang lulus kuliah, tapi dia kembali mondok di Sidogiri. Terus yang satunya ikut orang tuanya ke Ambon. Terus yang satunya ikut suaminya. Nah, waktu itu saya sendirian. Saya sempat berpikir bisa nggak ya melanjutkan galeri ini gitu. Tapi kemudian saya melihat dari teman-teman, meskipun teman-teman itu jauh, tapi doa mereka tetap untuk galeri kreatif, ide-ide mereka tetap. Teman-teman relawan selalu menguatkan saya. Mereka selalu bilang, Mas, yang namanya relawan itu orang yang sudah rela gitu. Jadi Mas Zaki nggak usah mikir itu, karena itu yang membuat saya kuat gitu. Dari 2005 sampai saat ini kita benar-benar pure murni independen, tidak ada pengurus yang dibayar. Dari pengurusnya maupun relawannya memang benar-benar mereka punya empati yang tinggi dan mempunyai kepedulian yang tinggi sehingga mereka bisa bertahan. Apapun itu bentuk kesedihan kita, kebahagiaan kita, tapi kalau di sana sudah menyatu dengan anak-anak, sudah pure, nggak ada di sana yang namanya susah apa nggak ada. Ketika kita melihat senyumnya anak-anak itu sudah merupakan kebahagiaan sendiri bagi ibu. Apa yang bisa diberikan ke anak-anak dan bisa dinikmati anak-anak, ya sudah. Nah, itu saya memang kalau masalah jenuh atau capek itu saya merasa nikmat ya. Jadi apa yang saya lakukan, kemudian apa yang saya perbuat, walaupun saya harus jalan kaki, walaupun saya harus pakai sepeda mini, itu rasanya ada kenikmatan tersendiri. Saya merasakan nikmat yang luar biasa dan saya merasa berkah. Nah, seperti itu, apalagi suami mendukung, kemudian juga anak saya juga senang mendukung. Nah, akhirnya ya itulah ya, kelelahan itu terobati lah. Saya berpikir kapan lagi kita mau melakukan sebuah tindakan atau sebuah perbuatan untuk mereka.
kalau bukan karena orang yang nawaitunya untuk mengabdi pada masyarakat, ya tidak ada orang yang mau berkorban seperti itu. Nah, teman-teman kita berkorban kan juga mendukung. Matematika kita tidak sama dengan matematikanya Allah, atau matematika bumi dengan matematika langit itu sangat beda. Saya merasakan berkah gitu, sehingga saya lelah itu nggak saya rasakan, karena dengan hati yang senang, hati yang ikhlas, lelah itu hilang. Ya, saya selalu bilang ke mereka, tolong sambung doa untuk galeri kreatif, karena sebuah doa akan melanggengkan persahabatan, dan sebuah doa akan membuat sesuatu itu lebih kuat dan nyata, dan itu dampak nyata dari doa mereka itu adalah galeri kreatif. Tiap hari kita harus berprinsip bahwa setiap hari kita harus berbuat kebaikan, setiap hari kita memberi manfaat kepada orang, entah apapun itu. Minimal ketika di jalan orang mau ono beling ya dingkirno belinge, enek ri ya irine dijogok. Kira seperti itu.